Hello Explorer, balik lagi sama kami di Rimba Maya. Gue Tulip. Dan gue Komorus, siap buat ngobrolin yang lagi hype nih. Oke, langsung aja deh. Hari ini kita mau ngupas tuntas soal gaslighting. Kayaknya kata ini lagi seliweran di mana-mana kan. Sampai jadi word of the year 2022 loh. Bener banget. Dan ini tuh bukan sekedar tren sesaat ya. Penting banget buat dipahami beneran. Sip, misi kita hari ini kita bakal bedah bareng nih A sampai Z soal gaslighting. Mulai dari artinya apa, asal-usulnya dari mana. Terus ciri-cirinya gimana, contoh nyatanya kayak apa, plus tips biar nggak kena tapi versi santai ala kita dong. Mantul. Oke, let's go. Jadi gaslighting itu intinya apa sih sebenarnya? Kayak mainin mental gitu ya? Iya, intinya itu manipulasi psikologis. Tujuannya bikin orang jadi ragu sama realita mereka sendiri, sama ingatan mereka, bahkan kewarasan mereka. Wah, dalam juga ya. Sampai bikin mikir, gue halu kali ya? Atau kok gue lupa mulu sih? Gitu. Nah, persis kayak gitu. Jadi si pelaku ini sengaja atau enggak bikin korban jadi mempertanyakan persepsinya sendiri. Ada juga yang bilang ada dua jenis utama gitu. Oh ya, apa aja tuh? Ada yang modelnya pelan-pelan, jangka panjang, bikin korban jadi makin tergantung sama pelaku buat nentuin mana yang benar. Satu lagi, ya lebih simpel, nipu atau bohong parah buat keuntungan pribadi aja. Gitu ya. Terus istilahnya sendiri gaslighting, kok bisa namanya gitu? Ada ceritanya nih pasti? Ada dong, ini menarik nih asal-usulnya. Jadi dari drama Inggris tahun 1938 judulnya Gaslight, terus diadaptasi jadi film Hollywood tahun 1944. Oh, film jadul berarti? Iya, ceritanya tentang suami yang, manipulatif banget. Dia sengaja bikin istrinya ngerasa gila biar bisa ngambil hartanya. Licik banget. Caranya gimana? Salah satu caranya, dia mainin lampu gas di rumah. Dibikin redup terang, nggak jelas. Pas istrinya notice, dia bilang istrinya cuma halusinasi. Gila kan? Parah sih itu. Pantesan istilahnya nempel banget ya. Tapi kok rasanya baru booming sekarang-sekarang ini ya, padahal filmnya udah lama banget. Nah, itu dia. Istilah ini emang baru populer dan meluas penggunaannya, terutama di obrolan psikologi populer gitu ya, sekitar tahun 2010-an lah. Jadi kayak buzzword gitu. Oke. Paham sekarang asal-usulnya. Sekarang kita masuk ke jurus-jurusnya nih. Taktik-taktik yang biasa dipakai sama gaslighter tuh apa aja sih? Wah, banyak nih modusnya. Bisa kita kelompokin sih. Ada yang nyerang ingatan atau fakta. Contohnya, denial atau menyangkal. Menyangkal gimana tuh? Ya dia bilang aja, nggak pernah tuh kejadian kayak gitu, lo ngarang ya? Atau countering, ngebantah ingatan lo, kayak ingatan lo payah banget sih? Atau yakin lo ingatnya gitu? Bikin kita jadi mikir, iya ya, bener nggak ya? Gitu kan. Terus ada lagi nggak? Ada lagi yang nyerangnya ke perasaan, kayak minimizing, mengecilkan masalah. Bilangnya, gitu aja baper, lebay lo, atau yalah cuma bercanda. Itu nyebelin banget sih. Perasaan kita jadi kayak nggak penting gitu ya. Banget, bikin ngerasa nggak valid. Terus ada juga shifting blame, ngalihin kesalahan. Dia yang salah, malah nyalahin balik. Ya lo sih makanya gue jadi gini. Wah, kombinasi maut ya. Udah fakta diraguin, perasaan dianggap lebay, disalahin pula. Apalagi nih? Masih ada lagi. Misalnya withholding, nahan informasi atau pura-pura nggak ngerti. Maksud lo apa sih? Gue nggak paham. Padahal sebenarnya ngerti. Sengaja bikin bingung ya? Iya. Terus ada discrediting, ngerusak kredibilitas lo di mata orang lain. Nyebar gosip biar lo kelihatan nggak waras atau aneh. Sama deflection, ngalihin topik. Pas ditanya A, jawabnya Z. Gila, banyak juga ya jurusnya. Dan ini bisa kejadian di mana aja kan? Nggak cuma di hubungan pacaran yang toksik aja. Betul, bisa di keluarga, misalnya orang tua yang terlalu kontrol. Bisa di tempat kerja, atasan yang manipulatif. Bahkan di politik juga ada ya, politisi yang pakai taktik playing victim gitu. Iya, bisa banget, termasuk di isu sosial yang lebih luas. Misalnya, pakai stereotip ras atau gender buat nyerang argumen orang. Polanya bisa muncul di mana aja ada relasi kuasa. Oke, terus gimana nih cara kita biar ngeh atau sadar kalau kita lagi dijebak gaslighting? Tanda-tandanya apa dari sisi kita? Nah, kuncinya ada di perasaan lo sendiri. Coba deh perhatiin.
Lo jadi sering banget ngerasa bingung nggak? Sering second guessing diri sendiri. Kayak ragu terus gitu ya? Iya. Atau mulai mikir, jangan-jangan gue beneran gila ya? Atau jangan-jangan gue emang lebay, padahal sebenarnya enggak. Terus jadi keseringan minta maaf buat hal yang bukan salah lo. Jadi kayak selalu ngerasa cemas atau nggak aman gitu ya kalau dekat orang itu, sampai susah percaya sama ingatan sendiri. Betul, ngerasa on edge terus, jadi lebih pasif dari biasanya, kehilangan pede, bahkan sampai mulai percaya sama omongan negatif si pelaku tentang diri lo. Dan ini seringnya kejadiannya pelan-pelan gitu ya, jadi nggak langsung sadar. Nah, itu dia. Terjadinya pelan-pelan, jadi makin susah dikenali. Lama-lama bisa bikin korban jadi bergantung sama si pelaku buat validasi realita. Bahaya banget. Oke, ini bagian paling krusial nih. Kalau udah sadar atau paling nggak curiga kita kena gaslighting, gimana cara ngadepin atau menghindarinya? Ada tipsnya nggak? Ada dong. Yang pertama dan utama, percaya sama feeling lo. Kalau ada yang kerasa nggak beres, biasanya emang nggak beres. Intuisi itu penting. Oke, trust your gut feeling ya. Terus? Kedua, kalau situasinya aman, coba kumpulin bukti. Bisa simpan chat, tulis catatan kejadian, atau mungkin rekam suara kalau emang perlu dan aman ya. Buat apa tuh buktinya? Buat ngedebat dia? Nah, justru bukan buat debat sama dia. Debat sama gaslighter itu seringnya buang-buang energi. Mereka jarang mau ngaku salah. Bukti itu lebih buat validasi diri lo sendiri. Ngingetin kalau lo nggak halu. Ah, bener juga. Oke, jadi nggak usah debat ya. Terus apa lagi? Pasang batasan yang jelas, set boundaries. Berani bilang cukup atau tinggalin obrolan kalau udah mulai toksik. Terus, penting banget buat cari support system. Curhat ke temen, keluarga, atau profesional yang bisa lo percaya. Jadi jangan dipendam sendiri ya. Jangan. Dan kalau memang perlu dan situasinya memungkinkan serta aman, jaga jarak atau bahkan putus kontak. Kesehatan mental lo itu nomor 1. Bikin safety plan kalau emang dirasa perlu. Sip. Dan yang perlu diingat banget nih, ini tuh 100% salah si pelaku ya kan? Bukan salah korban sama sekali. Tepat. Mau si pelaku punya latar belakang masalah sendiri kek, mungkin karena masa lalunya, kurang empati, atau ada indikasi NPD misalnya, itu tetap bukan pembenaran buat nyakitin orang lain. Perilaku gaslighting itu nggak bisa dibenarkan. Setuju banget. Kesalahan mutlak ada di pelaku. Oke deh guys, jadi kesimpulannya, gaslighting itu beneran ada, nyata, dan bisa bahaya banget buat kesehatan mental kita. Tapi, the good news is, kita bisa kok ngenalin tanda-tandanya dan kita bisa ngadepinnya. Kita punya kekuatan buat itu. nah bener banget. Dan sebagai penutup nih, ada satu food for thought yang menarik banget. Pernah kepikiran nggak soal konsep tribe gaslighting? Tribe gaslighting? Apaan tuh? Kayak geng gitu? Mirip-mirip. Ini dari Dr. Ramani Durvasula. Intinya, kadang orang-orang di sekitar kita, kayak teman atau keluarga, tanpa sadar malah ikut-ikutan ngeraguin cerita kita, atau malah ngebela si pelaku gaslighting. Loh kok bisa? Mungkin karena mereka cuma kenal sisi baik si pelaku, atau mereka nggak mau percaya orang terdekatnya bisa kayak gitu. Akibatnya, korban jadi makin ngerasa sendirian, makin ragu sama dirinya sendiri. Wah, itu lapisannya jadi makin kompleks. Wah itu dalam banget sih, bikin mikir ya. Jangan-jangan circle kita sendiri malah bikin tambah rumit tanpa sadar. Sesuatu buat kita renungkan bareng-bareng nih. Iya kan? Oke deh, kayaknya segitu dulu ya kupasan kita kali ini soal gaslighting. Nah, kamu sendiri pernah ngalamin atau lihat praktik gaslighting di sekitar kamu nggak? Coba dong share di kolom komentar, kita pengen denger cerita kalian. Iya, biar kita bisa saling belajar juga. Dan jangan lupa follow Rimba Maya kalau kamu suka konten kayak gini. Biar kami makin semangat lepas hal-hal seru lainnya buat kamu. Sip, catch you on the next episode. Tapi pernah kepikiran nggak sih sejauh mana ya kita bisa bedain antara kritik yang emang membangun sama awal mula gaslighting yang super halus? Coba direnungin deh.